Halo pemirsa Toko, kita kembali lagi di hadapan Anda di mana program ini menghadirkan tokoh-tokoh yang inspiratif. Dan pada episode kali ini kami menghadirkan salah satu sosok yang sangat inspiratif karena beliau memiliki prestasi yang bahkan juga mendapatkan penghargaan Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia. Sehingga tak heran beliau kini menjabat sebagai orang nomor 1 di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Beliau adalah Ki Agus Ahmad Badarudin. Halo Pak Badar, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa nih Pak Badar? Sebetulnya tidak ada kesibukan yang khusus ya. Sebagai kepala PPATK, ya saya memandangnya bukan kesibukan, tetapi itu adalah suatu pengabdian yang harus kami selesaikan. Dan saya merasa bersyukur mendapat dukungan penuh dari teman-teman saya di PPATK, sehingga kesibukan itu tidak terasa. Jadi saya di sini didampingi oleh Pak Dian Edianare, wakil kepala. Beliau punya pengalaman yang banyak ya di perbankan karena dulunya berkarir di Bank Indonesia. Kemudian saya punya sestama berlatar belakang orang dari Kementerian Keuangan. Tentu sangat mengerti mengenai masalah SDM, organisasi, keuangan gitu ya. Dan deputi saya seorang anggota Polri, Inspektur Jenderal Polisi Firman Santiabudi. Nah, tentu beliau sangat menguasai kembali, mengerti hukum, mengerti hubungan kerjasama dengan para penegak hukum. Kemudian saya juga punya satu deputi pencegahan dengan latar belakang dari auditor, dari mantan BPKP, kemudian pernah dinas di Bea Cukai, sehingga sangat paham mengenai pajak, mengenai kepabeanan, bea cukai gitu. Juga staf kami pada level direktur, kepala divisi dan sebagainya, kebanyakan banyak juga berasal dari Kejaksaan Agung, yang tentu mereka sangat mengerti mengenai masalah hukum. Juga ada yang dari Dijen Pajak, ada dari BPK, ada dari Pusat Statistik. Di sini berkumpul semua orang yang mempunyai keahlian yang beda-beda, tapi keahlian sangat bermanfaat dalam rangka mensukseskan visi dan misi dari PPATK. Ya. Pak Badar berkecimpung di bagian analisis transaksi keuangan udah puluhan tahun nih. Sampai di titik ini menjadi orang nomor 1 di PPATK. Dulu memang awalnya seperti apa Pak? Pernah mimpi nggak? Waktu di bangku sekolah memang udah ada cita-cita besok saya akan menjabat nih. Menjadi orang nomor 1 di PPATK. Tentu tidak ya. Saya berkecimpung lama di Kementerian Keuangan. Lebih spesifik saya besar di Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi saya sebetulnya punya keahlian dalam hal perencanaan anggaran, dalam hal perencanaan dan penganggaran. Kemudian sisanya lagi setelah terjadi reorganisasi di Kementerian Keuangan, saya melanjutkan karir saya di Ditjen Pembendaharaan. Jadi yang tugasnya lebih kepada pelaksanaan anggaran. Kemudian agak bervariatif sedikit, saya bertugas di KPK lebih kurang antara 3 sampai 4 tahun. Jadi pada saat itu PPATK belum ada, jadi belum bisa bercita-cita untuk menjadi bekerja di PPATK. Tapi pada saat masih di bangku sekolah memang sudah suka tuh Pak pelajaran misalnya ekonomi gitu untuk transaksi keuangan. Ya, tentu namanya perjalanan hidup penuh dengan dinamika gitu ya. Sebetulnya saya tadinya ingin bekerja di pabrik tuh seperti PT Pusri, Pertamina gitu ya. Oleh karena itu awalnya karena di daerah saya banyak industri kimia, saya kuliah di Fakultas Teknik Kimia Universitas Wijaya.
pada awalnya. Jadi awalnya itu saya bercita-cita menjadi engineer sebetulnya, Engineer, Ya, tapi justru pada awal. berkecimpung saat ini untuk menganalisis transaksi keuangan. Iya, kemudian nasib membawa saya waktu itu ya, diterima saya bekerja di Kementerian Keuangan pada saat saya tingkat 2 naik ke tingkat 3 di Fakultas Teknik itu. Nah, sehingga saya harus banting setir tuh sekolahnya. Karena pada masa zaman dulu tahun 77 tahun 78 itu Kementerian Keuangan belum ada formasi untuk selain dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum. Jadi saya berhenti di Fakultas Ekonomi, kemudian mulai awal lagi ke Fakultas berhenti dari Teknik Kimia, mulai awal lagi ke Fakultas Ekonomi. Itu banting setir pasti ada kesulitan Pak di dalamnya. Gimana itu membuat penyesuaian supaya akhirnya sekarang mengerti itu tentang keuangan? Kan tadinya engineering bagian kimia ya? Iya, ya tentu dengan kerja keras ya. Dengan kerja keras, dengan belajar gitu. Ya alhamdulillah kita bisa menyesuaikan diri. Ada momen menarik Pak mungkin yang bisa diceritakan pada saat banting setir itu? Ya tentu macam-macam ya. Pertama kuliahnya sendiri pindah. Saya pindah karena saya paginya kerja, saya pindah kuliah sore hari. Jadi teman-temannya pada umumnya orang serius karena di Extension Fakultas Ekonomi orangnya sudah bekerja semua dan usianya rata-rata sudah lebih senior dari mahasiswa murni, mahasiswa pagi hari. Kemudian umumnya mereka sudah berkeluarga. Jadi itu merupakan tantangan sendiri kita bagaimana bergaul dengan para senior dan malah beberapa orang di antara kita itu sudah menjadi pejabat pada masa itu. Ya, walaupun eselon 3, eselon 4 gitu ya. Masih. Nih Bapak kan sekarang berkecimpung di bagian analisis keuangan, pasti harus serius dong Pak. Nah kalau dari hobi sebenarnya hobi Bapak apa Pak? Karena tadi saya dapat informasi karena sampai saat ini juga masih suka katanya main bola, sepak bola. Masih suka Pak? Masih kuat? Kalau serius ya pasti serius ya. Namanya kerja gitu ya. Tentu kita sangat serius di saat kita bekerja. Tapi di waktu-waktu tertentu, tentu kita mencari waktu untuk rileks, untuk bersama teman-teman bergembira, tertawa gitu ya, humor gitu. Di PPATK ini kami punya 2 hari untuk olahraga, Selasa, Jumat. Kita diberikan kelonggaran sedikit di Selasa Jumat itu, dari Selasa itu dari jam 6.30 sampai jam 9 untuk olahraga. Jadi ya disilahkan aja, seperti saya hobinya badminton, sepak bola, lari gitu. Pak Waka saya, Pak Dian Edianare sangat hobi dan agak edik dengan pingpong misalnya ya. Dia kalau sudah harinya. Kalau Bapak lebih kemana? Sepak kalau bola saya ya? sepak bola dan badminton. Hari ini main sepak bola Pak? Ya, hari ini saya main bersama teman-teman dari Dijen Bea Cukai. Ada 3 tuh acaranya hari ini sama Bea Cukai. Pertama senam bersama, lebih kurang 1 jam. Kemudian main sepak bola bersama 1 jam. Kemudian nembak 1 jam. Oh, tadi main sepak bola menang Pak? Menang 1-0. Masih kuat ya sampai jadi itu rutin setiap minggu dilakukan ya Pak? Kalau bola tidak, karena mungkin sebulan sekali gitu ya. Tapi kalau badminton seminggu 2 kali. Oh gitu. Ya Pak Badar kan, Pak Badar nih bekerja sudah banyak gitu ya dari KPK, terus sekarang di PPATK yang memang sangat mendetail gitu. Kalau dukungan dari keluarga bagaimana nih Pak? Karena kan kita tahu ini menganalisis transaksi keuangan yang kadang transaksi di luar yang seharusnya gitu. Dukungan dari keluarga, apakah keluarga
pasti banyak kan di luar yang tidak suka gitu. Dukungan dari keluarganya bagaimana ya, Pak? Alhamdulillah saya kira keluarga tidak ada persoalan. Ada kekhawatiran kah? Oh tidak, karena istri saya tuh auditor. Oh, Jadi dia juga biasa mengaudit gitu ya, dan tentu ada yang senang, ada yang tidak senang sebagai auditor. Jadi sudah terbiasa, dan kami tumbuh sama-sama. Jadi karir kami sama. Terakhir istri saya menjadi Inspektur Jenderal di Kominfo. Jadi saya alhamdulillah dia ngerti dari pekerjaan saya, dan anak-anak saya juga alhamdulillah mereka udah besar-besar gitu ya. Ada yang satu orang jadi pilot gitu di salah satu maskapai swasta. Kemudian ada satu anak saya yang bekerja di pekerjaan multinasional dan tidak di Indonesia. Yang satunya baru selesai dari dari Australia.